Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga. Kemarin gue udah sempet bikin video tentang Vivo X50. Videonya nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, sekarang gue punya kesempatan untuk nyobain kakaknya nih, yang lebih premium dan lebih powerful, yaitu Vivo X50 Pro. Ini dia barangnya. Gue udah sempet cobain ini selama beberapa minggu, dan ada beberapa hal yang gue suka. Tapi kira-kira bisa nggak ya Vivo X50 Pro ini disebut sebagai flagship? Yuk, kita bahas. Nah, tapi sebelum lanjut, gue cuma mau ngingetin supaya subscribe ya ke channel The Grid, karena di channel ini kita akan ngomongin tentang gadget dan teknologi dengan bahasa sehari-hari. Dan bakal ada video baru setiap minggunya. Oke, yuk kita lanjut ya. Yang pertama, kita bakal bahas tentang desainnya. Karena gue kemarin udah sempat pakai Vivo X50, menurut gue desain dari Vivo X50 Pro ini 11-12 sama Vivo X50. Ya pastilah, karena emang X50 series ini keluarnya barengan. Jadi pasti tim desainnya pun yang ngerjain kurang lebih sama. Tapi, sesuai namanya, desain dari Vivo X50 Pro ini emang berasa versi Pro dari Vivo X50. Beratnya 181,5 gram dengan tebal 8,8 mm. Sedikit lebih berat dan lebih tebal dari Vivo X50. Tapi tetap sleek dan nyaman untuk dipegang di tangan. Warnanya juga unik nih, namanya Alpha Gray. Kalau Vivo X50 itu, yang warnanya Frost Blue, menurut gue terlihat lebih cantik dan lebih feminim. Tapi, warna Alpha Gray di X50 Pro ini bikin feel-nya tuh lebih kelihatan ganteng dan lebih maskulin. Kombinasi warna dark gray ke gray, dan bahkan kadang terlihat kebiruan tergantung cahaya, bikin Vivo X50 Pro ini kelihatan laki banget. Gue sih suka ya. Finishing body belakangnya frosted matte dengan material glass. Ini menurut gue yang bikin kelihatan lebih premium. Dan setup 4 kamera di kiri atas dengan susunan satu lensa besar di atas dengan 2 lensa kecil di bawahnya, plus 1 lensa periskop tambahan lagi di frame bawah, bikin Vivo X50 Pro ini berkesan profesional. Berikutnya yang kita bahas adalah Ultra OLED screen. Sedikit beda sama Vivo X50, Vivo X50 Pro ini sudah menggunakan layar melengkung atau 3D curved screen di kedua sisinya. Layar Vivo X50 Pro ini berukuran 6,56 inch dengan panel AMOLED display yang menurut gue cukup nyaman di mata. Dan punch hole kamera berukuran cukup kecil, yaitu 3,96 mm. Ukuran punch hole ini lumayan penting buat gue, karena kalau terlalu besar akan mendistract dan mengganggu konten yang kita konsumsi, kayak nonton film atau main game. Tapi karena faktor layar lengkungnya, gue ngerasa kamera depan dari Vivo X50 Pro ini letaknya agak ke tengah, nggak di pojok banget. Karena kalau terlalu di pojok, bakal nabrak sama layar lengkungnya. Vivo X50 Pro ini juga sudah mendukung refresh rate 90 Hz untuk menambah kenyamanan dalam menggunakan smartphone ini. Scrolling konten seperti Instagram atau Twitter jadi lebih smooth. Oh iya, dan juga sensor fingerprintnya sudah menggunakan Screen Touch ID, yaitu in-display fingerprint sensor yang cukup responsif. Next, performanya. Menurut gue, ini adalah salah satu hal menarik dari Vivo X50 Pro ini, karena dia menggunakan SoC Snapdragon 765G 5G. Kenapa menarik? Karena sebenarnya seri 7 ini adalah seri baru yang terletak di antara series 6 yang lebih ke mid-range sama series 8 yang lebih ke flagship. Jadi series 7 ini ada di tengah-tengahnya, dan Snapdragon 765G ini adalah seri tertinggi dari series 7. Snapdragon 765G ini mungkin bisa dikategorikan sebagai upper mid-range. Nah, Snapdragon 765G ini adalah SoC tertinggi dari series 7, yang secara karakteristik lebih dekat ke flagship daripada ke mid-range menurut gue. Salah satu contoh karakteristiknya adalah dukungan 5G. Sebelum ini, setahu gue 5G itu baru ada di smartphone-smartphone dengan SoC Snapdragon 865 atau 865 Plus. Nah, sekarang Snapdragon 765G ini juga udah support 5G. In case nanti 5G udah hadir, Vivo X50 Pro ini masih bisa banget dipakai. Terus gimana performanya untuk pemakaian sehari-hari? Bener-bener nggak ada masalah sih buat gue. Sosmedan, chat, nonton video, main game sedikit-sedikit, semuanya lancar-lancar aja. Storage 256GB dengan RAM 8GB menurut gue juga udah cukup sih buat kebutuhan harian. Battery life-nya juga oke, bisa sekitar seharian full dipakai. Dan gue bisa dapat screen on time sekitar 7 jam.
Overall, gue nggak ada masalah dengan performa dari Snapdragon 765G ini. Kemudian, yang paling spesial dari Vivo X50 Pro ini adalah kameranya. Di Vivo X50 Pro ini juga ada tulisan Professional Photography di sisi kiri atas kayak di Vivo X50. Menurut gue, ini sebagai bukti dan janji Vivo untuk lebih serius dan terus berinovasi di sektor kamera dan fotografi di smartphone keluaran mereka. Vivo X50 Pro menggunakan setup kamera dengan konfigurasi sensor utama 48 MP Big Eye, 13 MP portrait, 8 MP periscope telefoto, dan 8 MP ultrawide, dan 32 MP untuk lensa kamera depan dengan sensor Sony IMX598 dengan bukaan f1.6. Selain spesifikasi yang barusan gue sebutin, Vivo juga menyematkan teknologi gimbal di main kamera 48 MP Big Eye-nya. Kenapa disebut Big Eye? Karena kalau dilihat, ukurannya lebih besar sendiri dibandingkan dengan sensor kamera lainnya. Kenapa lebih besar? Ya karena udah ada gimbal di dalam kamera utama tersebut. Tapi udah pada ngerti gimbal belum? Gimbal itu teknologi stabilisasi kamera dengan pergerakan mekanis. Simpelnya lagi sih, biar kalau kita ngambil foto atau video, hasil gambarnya stabil dan nggak blur karena kegoyang-goyang. Oke, kita lihat dulu sampel foto-fotonya ya. Ini ada beberapa hasil foto yang udah gue ambil. Impresi pertama saat lihat hasil-hasil fotonya, gue suka banget nih sama tone warna bawaannya. Sharp dan kontrasnya pas. Warnanya juga nggak oversaturated. Sekilas dilihat tuh kayak tone kamera Fuji. Warnanya tuh keluar dan matang. Nggak perlu diedit macam-macam, sebenarnya juga udah bagus warnanya. Tapi kalau masih nggak puas dan mau pakai filter pun, filter bawaannya udah bagus-bagus banget pilihan warnanya. Untuk lensa portrait, periscope telefoto, dan ultrawide, udah cukup oke dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk kondisi gelap, fitur Extreme Night Vision-nya nolong banget. Foto-foto berikut ini diambil dengan mode Extreme Night Vision dalam ruangan gelap dan outdoor di malam hari. Kualitasnya jadi cukup terang dan jelas. Beralih ke kamera depannya, gue coba beberapa foto selfie dan kualitasnya cukup oke menurut gue. Bisa dilihat nih. Bukan yang bagus-bagus banget juga, tapi udah cukup lah buat gue. Untuk videonya hanya bisa memakai dua lensa, yaitu lensa utama sama lensa super wide angle. Dengan pilihan perekaman 720p, 1080p, 4K dengan 30 fps dan 60 fps. Hasilnya sih cukup bagus. Terus gimana dengan gimbalnya? Nah, gimbal di Vivo X50 Pro ini berfungsi dengan sangat baik. Video yang direkam jadi lebih halus dan stabil movementnya. Bahkan kalau dilihat secara langsung, kelihatan nih kalau sensor Big Eye-nya emang bergerak-gerak. Berarti emang sistem gimbalnya bekerja dengan baik. By the way, kita coba bikin video terpisah untuk pengetesannya. Nah, videonya bisa dilihat di sini, atau cek di deskripsi ya. Overall, gimbal di Vivo X50 Pro ini ngebantu dan bermanfaat banget. Emang belum sehalus gimbal eksternal kayak DJI Osmo atau yang lain. Tapi dari segi kepraktisan, jelas Vivo X50 Pro ini lebih unggul karena praktis banget. Nggak perlu bawa-bawa gimbal eksternal lagi yang cukup berat dan makan tempat. Mau rekam footage-footage video yang butuh kestabilan tinggi, juga cukup bawa Vivo X50 Pro ini aja. Selain alasan-alasan yang udah gue sebutin, ada kelebihan-kelebihan lain seperti One Touch OS 10.5 sama NFC multifungsi. Tapi karena kurang lebih sama, gue udah pernah ngebahas ini di video Vivo X50. Silahkan ditonton lagi ya. Oke, kira-kira dengan kelebihan-kelebihan yang udah gue sebutin, layak nggak sih Vivo X50 Pro ini disebut flagship? Well, Vivo X50 Pro ini udah memenuhi syarat-syarat flagship di sektor desain dan build quality, software, kamera, dan konektivitas 5G. Tapi masih ada yang kurang menurut gue. Dan yang utama adalah sektor SoC. Biarpun menurut gue udah mendekati dan mengarah ke flagship, tapi masih belum nyampe nih. Masih kurang dikit lagi. Karena SoC 865 dan 865 Plus sebagai SoC flagship tahun ini, ya masih belum bisa tergantikan. Dan positioning Snapdragon 765G emang bukan sebagai SoC flagship. Kemudian, beberapa fitur yang mungkin minor, tapi kurang berasa flagshipnya kalau nggak ada fitur-fitur tersebut, yaitu wireless charging, sertifikasi IP68 tahan air, dan dual speaker. Tanpa fitur-fitur ini, kayaknya masih ada yang kurang dari sebuah smartphone untuk disebut sebagai flagship. Overall, gue menyebut Vivo X50 Pro ini sebagai smartphone high-end, karena kualitas desain, build quality, sama kameranya menurut gue tuh udah ada di atas rata-rata dari smartphone sekelasnya. Layak nggak dibeli dengan harga Rp9.999.000? Dengan kelebihan-kelebihan yang udah gue sebutin sebelumnya, menurut gue cukup layak.
apalagi udah ada gimbalnya. Jadi anggap aja beli smartphone bonus gimbal. Karena harga gimbal buat smartphone sendiri rata-rata harganya sekitar 2-3 jutaan. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa like kalau emang suka videonya, subscribe ke channel The Grid, dan jangan lupa follow kita juga di Instagram @thegridco.id. Oke, thank you. The Grid sign out.